صل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من تذكر جيران ابن سلمي مزدت دمعا جرى من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأوقظ البرق في الظلماء من عظم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فما لعينيك إن كنت مفاهمة وما لقلبك إن كنت استفيق يهمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذا النعم ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu hai Talib bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara ila akhirnya. Para hadirin, para jamaah dan para pengurus yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita hadir di majelis ilmu, masih berbicara tentang ilmu yang memberi manfaat. Ilmu dianggap manfaat kemarin adalah ilmu yang membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia merasa dekat dirinya dengan Allah taala. Nah, itu namanya ilmu memberi manfaat. Bagaimana supaya ilmu itu manfaat? Kata Syekh Ibnu Abbad di dalam Syarah Hikam, beliau mengatakan orang ingin memiliki ilmu yang manfaat, pertama adalah harus diluruskan dulu niatnya. Niat ngaji, niat hadir di majelis ta'lim semata-mata karena Allah Ta'ala. Memang Allah yang nyuruh supaya kita menuntut ilmu, kita bisa hadir di majelis ilmu sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasul.
Kemudian yang kedua, semata-mata niatnya karena ingin menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Gak ada orang yang lahir begitu langsung pintar. Kita ini bodoh, kita perlu yang namanya ilmu. Dan yang ketiga, niatnya kalau udah dapat pengen diamalin. Biar dikit ilmu, yang penting diamalkan. Kalau dia niatnya udah lurus, tiga itu kata Syekh Ibnu Abbad, insya Allah dia akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Kalau udah manfaat ilmunya, insya Allah dia akan takut, dekat, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Ketahui olehmu hai talib, talibul ilm atau bisa juga talibul akhirat, orang-orang yang menuntut jalan akhirat, mencari jalan akhirat, bahwasannya bagi orang yang menuntut ilmu itu ada tiga perkara. Tiga macam orang menuntut ilmu. Kata pengarang ini kitab, nanti orang ketika dia belajar, dia mencari ilmu, menuntut ilmu, ada tiga modelnya. Nanti kita masuk ke mana nih? Pertama, seorang menuntut ilmu karena jadi ilmunya itu bekal di dalam akhirat. Satu, niat dia belajar, dia nuntut ilmu semata-mata untuk jadi bekal dia menuju akhirat nanti. Yang kita ini kan gak selamanya di dunia. Kita ini dibatasi oleh waktu, oleh usia, oleh umur. Satu saat kita bakal kembali ke negeri yang kekal abadi. Itu perlu bekal yang banyak. Nah, bekalnya diantaranya adalah belajar, menuntut ilmu. Kata pengarang, ada orang yang menuntut ilmu semata-mata niatnya buat bekal dia, buat perantara dia menuju akhiratnya Allah. Dan tiada menghendaki ia emang niatnya melainkan kecuali karena Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Tujuannya ngaji semata-mata itu. Gak ada dia tuju nuntut ilmu semata-mata kecuali memang buat bekal dia nanti di akhirat, semata-mata lillahi ta'ala. Ini orang luar biasa udah, kalau niatnya udah begitu. Hadir di majelis ilmu dari rumah semata-mata niatnya karena Allah, bukan karena urusan dunia, tapi karena Allah, semata-mata karena nanti bekal dia di akhirat. Kalau orang niatnya seperti itu, maka mereka itulah orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah soal ilmu, adalah mereka yang hadir menuntut ilmu semata-mata karena Allah dan semata-mata karena memang bekal dia untuk nanti dibawa ke negeri akhirat. Ya, makanya pentingnya niat kemarin itu. Ini pengarang buka ini kitab tidak dengan yang lain, tapi dia buka pertama dengan meluruskan niat. Niatnya semata-mata karena Allah, memang buat bekal dia menuju akhirat. Itulah orang-orang yang beruntung. Ya, itulah orang yang seperti itu dinamakan muttaqin. Artinya dia dianggap sebagai orang-orang yang bertakwa. Seperti firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala amat kasih, Allah cinta kepada orang-orang yang muttaqin. Dia dianggap sebagai orang-orang yang bertakwa, menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Kedua, niatnya semata-mata buat bekal dia nanti di akhirat. Kalau ada orang begitu, kata pengarang, dia dianggap sebagai orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Kalau dia beruntung dunia dan akhirat, maka dia dianggap sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang memang takwa dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang takwa. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ambil oleh kamu bekal di dalam akhirat. Di dunia sebagai perantara aja, kita disuruh banyak-banyak ambil bekal di akhirat. Karena negeri yang abadi adalah yang mana? Yang memang bakalan kita tempatin selama-lamanya. Kadang kita kebalik pola pikirnya. Ya, dunia yang kita bakalan kita tinggal, cuman kita mati-matian kejar itu dunia. Kita lupa kepada negeri yang kekal abadi, yaitu akhirat. Dan dunia dan akhirat itu adalah sebaik-baik tempat. Wa tazawwadu, ambil olehmu bekal di dalam akhirat. Nah,
maka bahwasannya yang terlebih baik bekal itu daripada bekal itu adalah takut akan Allah Ta'ala, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Emang ngomongnya gampang begini di takwa ya, khotib nyuruh mulu ditapunggo, kita disuruh takwa, ngomong gampang begini, ngejalanin yang susah. Apa yang Allah perintah kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan, udah takwa udah. Ya, orang udah takwa yang mau ngapain aja udah Allah kasih. Allah udah cinta hamba-hambanya yang takwa. Orang kalau udah dicinta sama Allah, kalau dia minta sesuatu pasti Allah kasih. Kenapa? Sebab Allah udah cinta sama dia. Ya, soal dunia gak usah takut. Orang-orang takwa gak pernah gelisah soal rezeki. Orang takwa gak pernah gelisah soal yang namanya dunia. Karena memang Allah perintahkan dunia untuk tunduk kepada orang-orang yang takwa, yang tunduk sama Allah Ta'ala. Itu sebaik-baik bekal. Nah, apa makna takwa? Bermula makna takwa itu yaitu mengerjakan taat dan menjauhkan akan maksiat. Seperti yang lagi akan datang tersebut, makna takwa itu di dalam kitab ini insyaallah ta'ala. Jadi takwa apa yang Allah perintah kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Kata ulama, kita mungkin bisa mengerjakan takwa, kita hanya bisa mengerjakan apa yang Allah perintah, tapi sulit di antara kita bisa ninggalin maksiat. Ya, karena memang setiap manusia itu dia terlahir dalam keadaan salah. Sebaik-baik orang yang salah, sebaik-baik orang yang memang dia punya dosa adalah dia orang yang taubat kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita bisa menjadi apa yang Allah perintah, tapi memang rada-rada sulit kalau kita disuruh ninggalin kemaksiatan. Ya, makanya kata ulama, kalau kita mau tidur itu dari malam, dari pagi kita bangun tidur, itu begitu kita mau tidur malamnya dianjurkan untuk mengerjakan sembahyang sunat taubat. Ya, kita kan kita tidur aja udah. Ya, ulama menganjurkan karena memang dari pagi itu, dari pagi kita bangun tidur sampai kita tidur lagi malam terus. Nah, kira-kira lebih banyak mana taatnya apa kemaksiatannya? Kalau lebih banyak kemaksiatannya hari itu, jangan dia tidur kecuali dengarkan sembahyang sunat 2 rakaat. Jadi disebut dengan sholat sunat taubat. Ya, sembahyang sunat taubat itu diistighfarin dosa-dosa kita setiap hari. Nabi mengatakan, saya istighfar kepada Allah sebanyak 70 kali. Riwayat lain mengatakan 100 kali. Ini ngajarin kita sebagai hambanya, sebagai umatnya. Kalau Nabi saja yang bersih dari salah dan dosa mau istighfar kepada Allah 70 atau 100 kali, masa kita umatnya yang banyak salah begini tidak mau beristighfar kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi 3 macam orang menuntut ilmu. Yang pertama, orang menuntut ilmu semata-mata niatnya karena Allah, bersih dari urusan-urusan dunia. Gak ada yang dia tuju semata-mata Allah. Semata-mata tujuannya adalah sebagai bekal dia buat akhirat dia. Orang yang kedua, macam yang kedua, seorang menuntut ilmu karena menolong akan kehendaknya di dalam dunia. Menuntut ilmu semata-mata untuk kehidupan dunianya, udah gak ada lagi akhirat. Menuntut ilmu udah bukan karena Allah, tapi tujuannya adalah dunia. Seperti karena dapat kemuliaan dan kemegahan. Menuntut ilmu, nanti kalau saya udah dapat, saya akan jadi orang yang mulia umpama. Niatnya begitu tuh. Kenapa kamu menuntut ilmu belajar? Kenapa tujuannya? Supaya nanti punya pangkat, jabatan, kedudukan. Ya, kita mah niatnya ada karena Allah aja. Andai kata nanti Allah jadiin kita ulama, Allah jadiin kita orang kaya, orang sukses, itu bukan tujuan kita. Ya, itu memanfaat dari belajar. Luruskan niat semata-mata karena Allah. Sebab kemarin kalau nanti tujuannya gak tercapai bisa salah niat, ya bisa berantakan dia. Maka tujuannya karena Allah. Andai kata nanti udah gede dia jadi ulama, itu bukan niat kita. Niat kita karena Allah. Itu Allah jadikan dia sebagai ulama, sebagai orang kaya, sebagai orang sukses. Atau niatnya karena ingin dapat harta, pengen jadi orang kaya, kuliah tinggi, apa tujuannya pengen jadi orang kaya nanti, pengen banyak harta. Atau mereka itu akan kosotnya niatnya serta diketahui akan jahat kelakuannya itu. Niatnya karena begitu tuh, niatnya karena pengen dapat pangkat, dapat kedudukan, dapat kemuliaan, dapat harta. Salah niat dalam menuntut ilmu.
maka lalu mati ia, orang yang menuntut ilmu karena dunia tadi mati ia dengan tiada taubat daripada perbuatannya. Kalau ada orang begitu, maka mereka itu mati di dalam maksiat, lagi durhakalah mereka itu. Jadi dianggap mati dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Siapa dia? Orang-orang yang menuntut ilmu gak ada sama sekali urusannya sama Allah. Nuntut ilmu udah bukan karena Allah, nuntut ilmu udah bukan karena bekal dia buat akhirat, karena semata-mata tujuannya dunia, pengen dapat pangkat, jabatan, kemuliaan, harta. Lalu ketika dia sampai mau meninggal dunia belum taubat kepada Allah, maka orang tersebut mati dalam kemaksiatan, kata pengarang ini kita. Maka jikalau taubat mereka itu, andai kata dia taubat sebelum meninggal, dahulu sebelum daripada matinya, maka lalu diamalkannya akan ilmunya dengan amal yang soleh. Tujuannya awalnya dunia, pengen kemuliaan, jabatan, tapi di akhir-akhir hidupnya dia taubat kembali kepada Allah. Ilmu yang dia dulu dapat diamalin, niatnya udah lurus karena Allah. Niscaya diperhubungkan, ya diperhubungkan, baca tidak banyak, diperhubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Nah, orang yang kedua yang tadinya tujuannya dunia, lalu di akhir hayatnya dia taubat kembali kepada Allah. Ilmu-ilmu yang dulu dia dapat dia amalin, dia kembali lagi ya kepada Allah, niatnya semata-mata karena Allah, karena memang tujuannya akhirat. Maka orang tersebut dikaitkan sama seperti orang yang kelompok pertama tadi, dia dapat kemenangan dunia dan akhirat. Karena orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Jadi dianggap diampuni dulu niat-niatnya. Niat yang salah karena memang tujuannya dunia, niat yang salah karena semata-mata memang pengen dapat kemuliaan, kemegahan, pangkat, jabatan, kedudukan. Di akhir hayatnya dia taubat sama Allah. Maka kata ulama, dianggap orang tersebut seperti orang yang punya dosa dahulunya, lalu dia taubat dari dosanya. Dan orang yang memang dia itu taubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Kata Nabi, kata ibu minal dzambi kaman la dzanbala. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Kita mendingan ngaku banyak salah daripada jadi orang benar, daripada orang suci. Ngaku benar aja sesungguhnya itu salah. Kata Quran, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu anggap diri kamu itu bersih. Kita mendingan ngaku diri ini kotor, ngaku diri ini salah, banyak dosa, banyak salah. Sehingga setiap hari itu kita istighfari. Ya, maka diantara wiridan paling ampuh untuk menarik rezeki, untuk terbebas daripada kesalahan, diantaranya adalah istighfar. Ya, kalau banyak istighfar, bukan melakukan diri. Kalau salahnya terlalu banyak, kalau bisa sehari wiridin 1000 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tengah malam bangun, tidak ada zikir paling afdal di tengah malam tahajud kecuali berbanyak istighfar. Ntar urusan apa aja datang kayaknya susah, nggak mungkin bagi kita selesai, tapi ada Allah selesaiin kita dengan banyak kita istighfar kepadanya. Rizki perasaan susah amat ini ya, duit susah amat, gampang itu mah bagi orang-orang yang suka istighfar kepada Allah. Nah, dan dapatlah mereka itu, orang-orang yang kelompok kedua ini, keridhaan Allah, ridha daripadanya, seperti firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kasih cinta akan mereka yang banyak taubat kepada Allah Ta'ala, dan Allah kasih ia akan mereka yang bersuci daripada najis dan daripada dosa. Tiga datu kecintaan Allah. Allah cinta pada hamba-hambanya yang takwa, Allah cinta kepada hamba-hambanya yang suka bertaubat, dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang suka bersuci, membersihkan dirinya dari najis. Itu golongan yang kedua. Niat awalnya dia salah, ini tujuannya dunia, pengen dapat kemuliaan, kemegahan, jabatan, harta pangkat. Tapi di akhir hidupnya dia taubat. Ya Allah, kalau dulu saya niatnya salah, ampuni saya taubat kembali kepadamu. Niatnya karena Allah, dia kembali lagi ke akhirat. Ya, yang memang niatnya tadi karena dunia, dia taubat. Maka orang tersebut, kata pengarang, dia kembali sama seperti tingkatan orang yang pertama. Dia dapat kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Jadi itu pentingnya niat. Niat yang ketiga, ciri orang yang ketiga, seorang yang menuntut ilmu, dia belajar ilmu,
maka dijadikan ilmunya itu sebab kepada membanyakkan harta. Niatnya tuh orang ngaji menuntut ilmu niatnya karena banyakin harta. Jadi kalau saya pintar banyak nih duit kalau saya belajar. Dan kemegahan, niatnya yang kedua karena kemegahan, pangkat dan kebesaran dan kemuliaan, atau dengan banyak orang yang mengikuti akan dia. Niatnya pengen begitu tuh. Kenapa kamu ngaji? Kenapa kamu hadir di majelis ilmu? Tujuannya supaya nanti kalau dia udah jadi hebat, orang pada ikuti dia. Pengen punya jamaah banyak, atau supaya banyak orang kasih cinta kepadanya, atau supaya mudah dapat segala hajatnya. Tujuannya itu. Yang ketiga nih. Ini orang-orang yang halikin, orang-orang yang binasa. Niatnya semata-mata karena memang ingin dapetin, ngumpulin harta, pengen dapat kekayaan, kemuliaan, pengen supaya nanti jamaahnya banyak, pengen nanti orang semuanya suka sama dia, atau semua hajat-hajatnya tercapai. Padahal mereka itu, orang tadi, tiada ingat akan perbuatannya dan kosornya itu jahat. Tidak ada dalam hatinya. Kalau memang niatnya itu dianggap benar saja, dia nggak mengira bahwa mendapatkan harta karena pengen dapat jamaah banyak supaya orang cinta sama dia, itu kata dia benar aja, bukan sesuatu yang jahat. Karena disangkanya akan dirinya itu hampir dekat kepada Allah Ta'ala. Dianggap kata dia niatnya benar, padahal niatnya salah. Ingin mendapatkan harta, pengen dapat pangkat, jabatan, kedudukan, supaya banyak orang yang ngikutin dia, atau supaya dapat segala hajat-hajat dia. Dia pikir benar, padahal niatnya salah. Karena orang tadi berupa ia dengan rupa ulama dan berlaku ia seperti kelakuan ulama. Ini potongannya ulama, tapi niatnya salah. Niatnya supaya nanti orang pada mengikuti dia, supaya banyak orang yang kasih sama dia. Orang tersebut diumpamakan seperti potongan ulama, tapi akhlaknya, perbuatannya jauh daripada ulama. Potongannya doang, zahirnya doang kayak ulama, tetapi dalam hatinya, dalam hati orang tadi sangat kasih ia, sangat cinta ia kepada dunia dan kemuliaannya. Ini hati-hati. Ini yang kata Nabi disebut dengan ulama usuk. Ulama yang kata Nabi, saya lebih takut daripada Dajjal. Saya takut sama Dajjal, tapi ada sesuatu yang lebih saya takutin daripada Dajjal. Sahabat nanya, siapa itu ya Rasul? Ulama usuk, ulama su. Ulama yang potongannya kayak ulama, tapi di hatinya masih ada rasa cinta sama dunia. Ya, niatnya tuh dia niat yang tadi semata-mata karena ingin dapetin harta, ingin dapat pengikut yang banyak, atau ingin juga seperti adanya kemuliaan. Naudzubillah min dzalik. Nah, siapa mereka? Maka mereka itulah orang yang dapat binasa di dalam akhirat dan yang sangat kurang akal mereka itu. Nanti di dunia, di akhirat ketika dikumpulkan bersama-sama dengan seluruh manusia, dianggap ilmu yang dia dapat sia-sia, binasa semuanya. Ya, ulama, cari ulama-ulama yang akhirat, ulama-ulama yang potongannya luar sama dalamnya sama. Yang kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama yang mana? Ulama yang potongan luar sama dalamnya sama. Ya, jangan yang luarnya seperti potongan ulama, kata pengarang, tapi batinnya tidak menyesuaikan apa yang dia zahirnya. Dan lagi terperdaya ia dan sesat ia, lagi menyesatkan orang lain. Dianggap dia sesat, ulun mudilun. Dia dirinya dianggap sesat, bahkan kalau orang minta fatwa bisa menyesatkan orang lain. Dan mereka itulah sejahat-jahat daripada ulama. Seburuk-buruk ulama itu adalah ulama usuk, ulama yang potongannya ulama, pakai pakaian segala macam, persis kayak ulama besar, tapi tidak ada di hatinya gemar kepada akhirat. Lebih cenderung kepada cinta dunia, pengen dapat pangkat, jabatan dan kedudukan. Inilah yang dikata oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya. Kata Nabi, ana min ghairid dajjal, akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usul.
Aku, kata Nabi, terlebih takut atas kamu daripada Dajjal, akan seorang lain daripada Dajjal. Kata Nabi, ada sesuatu yang saya takuti, lebih takut saya daripada Dajjal. Ya, Dajjal ini kan nanti di akhir zaman. Ya, akhir zaman kalau udah Dajjal udah mendekat tidak hari kiamat. Itu takut, manusia umumnya takut dengan adanya Dajjal. Tapi kata Nabi, ada sesuatu yang lebih saya takut daripada Dajjal. Maka sembah sahabat nanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, kata Nabi, mereka itulah ulama yang jahat, ulama usuk. Banyak orang tertipu, kata Nabi, dengan ulama usuk. Potongannya potongan ulama, tapi isinya tidak mencerminkan dia sebagai seorang ulama. Ini yang kata Nabi lebih dikhawatirkan daripada Dajjal. Kalau Dajjal jelas gak tuh keburukannya, kejahatannya, jelas ya. Maka kita disuruh berlindung, mau sembahyang di akhir tuh disuruh berlindung dengan berlindung daripada Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Sebelum kita salam fil alamin innaka hamidum majid. Itu jelas daripada kejahatannya, keburukannya. Tapi ada sesuatu yang lebih Nabi takutin daripada itu. Apa itu ya Rasul? Yaitu ulama usuk. Ulama-ulama yang antara lidah dengan ucapannya memalingkan manusia menuju dunia, ya, tapi amal dengan perbuatannya dan keadaannya mengajak manusia ke arah sana. Ya, agak ada urusannya sama akhirat, selalu mengajak kepada urusan dunia. Padahal kita lupa bahwa akhiratlah tempat kita kembali. Itu yang ditakutin oleh Nabi adalah ulama usuk, ulama yang kata Nabi saya lebih takut daripada Dajjal. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa orang yang bertambah ilmunya makin hari makin bertambah, tetapi tiada bertambah hidayahnya, enggak makin takut sama Allah makin berani. Ilmu sih banyak, cuma ngelawan mulu sama Allah. Ilmu sih banyak, cuma ngelawan mulu sama Rasul. Siapa orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, enggak bertambah takutnya sama Allah, niscaya tiada bertambah daripada Allah itu melainkan ia jauh. Tidaklah orang itu semakin banyak ilmunya tapi dia semakin berani sama Allah, sesungguhnya kata Nabi, orang itu sesungguhnya makin jauh dari Allah Ta'ala. Ketahui olehmu hai Khalid. Situ ya. Jika ngamalinnya aja. Jadi manusia ada tiga dalam hal menuntut ilmu. Siapa dia? Pertama, ada orang yang niatnya lurus benar karena Allah, karena akhirat, nggak ada di dunia. Orang begitu termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan dunia dan akhirat, dikategorikan sebagai orang-orang yang takwa. Niat yang kedua, ada orang yang menuntut ilmu tapi awalnya salah jalan, karena pengen nyari pangkat, jabatan, kedudukan, tapi menjelang akhir hidupnya dia taubat kembali kepada Allah. Ini kata pengarang seperti orang punya dosa awalnya lalu dia taubat seakan-akan tidak punya dosa. Maka orang yang golongan kedua sama seperti golongan yang pertama. Yang bahaya adalah orang yang ketiga, dari awal sampai akhir nggak ada niat-niatan buat mengajak kepada akhirat. Dari awal sampai akhir niatnya semata-mata karena pengen dapat pangkat, jabatan, kedudukan. Dia ingin dapat supaya banyak pengikutnya atau supaya hajat-hajat yang ditentukan. Ini yang dikhawatirkan kata Nabi seperti lebih takut daripada Dajjal. Siapa itu ya Rasul? Mereka adalah ulama usuk. Potongannya doang kayak ulama. Lidah ucapannya memalingkan manusia untuk mengajak kepada dunia. Ya, itu dianggap oleh Rasul sebagai yang saya khawatirkan. Kalau Dajjal jelas keburukannya, kejahatannya. Tapi ada orang yang memang dikategorikan sebagai ulama tapi sikap dan perbuatannya jauh daripada akhirat. Jangan sampai orang-orang yang bertambah ilmu tapi justru malah makin berani sama Allah. Makin dia punya ilmu yang banyak makin melawan sama Allah. Justru sesungguhnya Allah semakin jauh dari. Ketahui olehmu hai Thalib bahwa hidayah dan takwa itu sama. Nanti orang yang punya ilmu yang manfaat, dia bisa meninggalkan yang namanya maksiat zahir dan maksiat batin. Nanti maksiat ada dua, maksiat zahir, maksiat batin. Taat juga ada dua, ada taat zahir, ada taat batin.
saja macam-macam dari itu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Situ ya. Insyaallah kita lanjutkan. Ketahui olehmu hai talib bahwa hidayah dan takwa itu satu jua. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Mahdud. Alhamdulillah Rabbil alamin dan syakirin. Hamdun na'amin hamdan yuafi ni'mahu wa yudafi majid. Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina min jami'il ahwal wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat. Wa tudhhiruna biha min jami'il syaitan wa inna درجات وتبني بمعظم البيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه قريب مجيب الدعوات يقضي الحاجات سبحانك لا تحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى رضا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتلاك الأخيار ومفتاح باب ياسر سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى أدهار وأصحاب أحيار ذات عمله وأعطانه اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك وانصر علينا من خزائن رحمة وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا الله يا الله رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.